Halo, halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya Ers Munarif bersama Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, secara mengejutkan, Presiden Prabowo mengakui di forum KTT G20 di Brazil bahwa kemiskinan di Indonesia itu masih tinggi dan 25% anak Indonesia itu kelaparan setiap hari. Ini saya kira pengakuan jujur dan sekaligus mengingatkan kita dengan pernyataan Prabowo sebelumnya bahwa jangan bangga menjadi anggota G20 kalau rakyatnya itu masih miskin. Tapi saya melihat ini juga sebagai kritik pada pendahulunya, Pak Jokowi yang selalu membangga-banggakan keanggotaan Indonesia di G20 ya. G20 ini kan negara dengan skala ekonomi terbesar di dunia. Dan Pak Jokowi pada waktu itu selalu menyebut bahwa posisi Indonesia sekarang ini berada dalam puncak kepemimpinan dunia hanya karena Indonesia menjadi tuan rumah KTT G20 di Bali. Yang sebenarnya harusnya itu adalah giliran dari India yang menjadi tuan rumah. Ini bukan kepemimpinan, ini arisan sesungguhnya. Ya, fakta itu memang harus diterangkan bahkan ke publik internasional karena data Indonesia kan juga ada di Bank Dunia, ada di lembaga-lembaga riset. Jadi menerangkan bahwa memang anak-anak kita itu 25% mengalami kekurangan gizi, bahkan disebut kelaparan sebetulnya. Itu petunjuk pertama bahwa ada yang salah di dalam kebijakan selama 10 tahun ini. Kan tidak mungkin kita berupaya untuk bicara dengan harapan bahwa akan ada bonus demografi kalau fakta yang diucapkan Pak Prabowo itu sungguh-sungguh memang jadi alasan kenapa kita mesti reorientasi cara membangun. Kalau dari awal kita bisa katakan bahwa kenapa ada kemiskinan dan kekurangan gizi dan kelaparan 25% dari anak Indonesia, itu karena tukar tambah dengan infrastruktur. Kan pasti begitu cara melihatnya tuh. Ya bisa diterangkan macam-macam, tetapi secara gampang kita mau lihat bahwa fungsi-fungsi dasar atau tuntutan dasar kehidupan manusia itu yang dipenuhi dahulu, yang disebut basic needs itu, sebelum kita membangun infrastruktur yang sifatnya hanya pameran. Banyak jalan yang sebetulnya belum waktunya untuk dibuat, tapi demi pencitraan Presiden Jokowi pada waktu itu dia dipaksakan. Nah, itu akhirnya terbaca oleh publik internasional bahwa Indonesia gagal untuk memuliakan anak-anak ini, dan masa depan anak-anak itulah yang sering kita sebut sebagai bonus demografi. Nah, mereka yang kelaparan hari ini, mereka yang kekurangan gizi, mereka yang kecerdasannya menurun karena tidak diproteksi oleh negara, itu pasti akan jadi beban generasi ke depan, bukan jadi bonus justru. Jadi bagus betul Pak Prabowo mengucapkan itu dengan tegas bahwa memang kami ada problem dengan kemiskinan tuh, terutama bagi anak-anak masa depan Indonesia. Dunia harus tahu itu sebagai sesuatu yang menyangkut heritage of humankind itu warisan peradaban dunia. Itu mestinya diasuh dengan data yang memungkinkan seluruh dunia peka terhadap kemiskinan, dan terutama kemiskinan pada generasi yang ada sekarang kan. Jadi ini satu upaya untuk mulai melihat kontras cara berpikir dan kontras strategi pembangunan antara Presiden Jokowi dan Pak Prabowo. Jadi betul sekali kalau Pak Prabowo mulai mengendalikan atau bahkan menghentikan proyek-proyek yang tidak ada hubungannya dengan peningkatan mutu hidup anak-anak kita tuh. Anak-anak kita nggak akan punya mobil mewah untuk mondar-mandir di jalan tol. Mereka bahkan akan ada di pinggir jalan tol untuk jadi pengemis kalau keadaan ini tidak diubah tuh. Jadi betul reorientasi pembangunan diperlukan, dan di luar negeri Pak Prabowo mengakui bahwa kita mengalami kegagalan, dan tidak perlu malu atau gengsi untuk mengatakan bahwa Indonesia memang punya problem dalam soal strategi pembangunan. Pengakuan jujur dari Pak Prabowo ini sangat penting, apalagi dikaitkan dengan beban hidup rakyat yang makin berat, dan artinya kemiskinan itu bertambah dengan nantinya diterapkannya PPN 12% mulai tahun depan. Dengan mengunci anggaran untuk infrastruktur baru, ini merupakan langkah konkret menggunakan APBN untuk kesejahteraan rakyat. Beda sekali dengan Jokowi yang senang pamer dengan infrastruktur yang mercusuar. Ya, bertumpuklah problem sosial ekonomi hari-hari ini. Beban rakyat tetap berat karena harus menanggung kenaikan PPN 12%. Itu artinya seluruh harga itu berlaku merata
harus dipikul oleh seluruh rakyat. Sementara mereka yang punya penghasilan lebih banyak, 12% itu ya biasa aja sebetulnya. Tetapi konsumsi publik itu kan tidak mungkin dihindari, dan itu artinya harga semua barang yang dibeli oleh masyarakat itu akan meningkat, dan potensial juga untuk diikuti meningkatnya energi, meningkatnya pangan segala macam tuh, dan itu menunjukkan bahwa memang ada kesulitan ekonomi di kita karena itu hitungan-hitungan yang sifatnya proyek-proyek pamer semacam proyek strategis nasional, lalu kendati itu dibiayai swasta misalnya, kan itu mesti juga diberi sinyal bahwa sangat mungkin proyek-proyek nasional itu dihentikan, dan aktivitas bisnis juga mulai diarahkan untuk membantu mereka yang tercecer selama proses penurunan daya beli ini. Jadi kelihatannya kita menunggu sebetulnya satu sinyal yang lebih kuat dari pemerintah bahwa pro rakyat itu betul-betul pro pada problem yang real dihadapi oleh rakyat tuh. Dan ini yang memungkinkan kita mulai membuat semacam sebetulnya pembedaan supaya kita belajar bahwa anggaran itu, APBN itu adalah batas dari ambisi itu. Jadi memaksa APBN untuk jadi energi proyek-proyek strategis itu artinya konyol. Itu nggak mengerti bahwa yang kita sebut sebagai penghematan itu harusnya datang dari kebijakan yang memang dari awal ingin berhemat untuk hal-hal yang lebih bersifat sosial, kan itu yang intinya. Kalau kita sebut bahwa pemerintahan Pak Jokowi itu berupaya untuk memamerkan legacy dalam hal-hal yang spektakuler yang harus dilihat oleh mata, itu harus dibedakan dengan apa yang harusnya dibikin oleh Pak Prabowo hari ini, bahwa bagian-bagian yang spektakuler itu ya ditinggalkan aja. Buat apa kita pamer semacam showcase itu di depan toko kita, sementara barang yang ada di dalam case, di dalam meja pamer itu adalah barang-barang bekas, barang-barang yang sebenarnya udah kadaluarsa kan. Jadi sekali lagi kebijakan publik itu bukan sekedar showcase, tetapi sesuatu yang betul-betul bisa menghasilkan harapan pada rakyat. Nah, sekarang kita masuk pada upaya untuk melihat setelah Pak Prabowo pulang dari luar negeri, kira-kira akan ada pidato semacam apa. Tentu pidato yang harus melanjutkan pidato sebelumnya, yaitu saya akan memimpin untuk rakyat Indonesia. Atau kira-kira itu yang harus kita tunggu nanti ketika beliau tiba di dalam negeri. Nah, dengan beban pemerintahan yang sangat berat seperti itu, APBN kita sangat cepat, kemudian menjadi ironis ketika kita menyaksikan kegiatan Wapres Fufu Fafa. Maksud saya kegiatan Wapres Gibran itu malah dia terus sibuk dengan belusukan. Ini pura-pura ngecek uji coba makan siang gratis gitu. Kenapa saya sebut pura-pura? Karena padahal tujuannya kan kita tahu lah, ini hanya untuk muncul di media dan digoreng di media sosial. Ya, ditinggalkan Pak Presiden, ya Pak Wapres tentu harus punya kegiatan. Dan yang terlihat sebetulnya kamera ada di mana-mana untuk meliput beliau masuk keluar pasar atau mencek sesuatu di kampung-kampung. Kan mulai terlihat lagi ada semacam, ya sebut aja pencitraan pada Wapres kan. Atau kita memang mungkin tidak lagi melihat semacam sesuatu yang bermutu yang bisa dilakukan oleh Wapres itu, selain bertemu dengan rakyat lagi, menjanjikan sesuatu lagi seolah-olah masih tahap kampanye. Tapi kita membaca itu juga sebagai semacam, kasih istilah agak nakal mungkin, curi start di dalam pencitraan. Jadi netizen mulai melihat bahwa ya mumpung presiden lagi di luar negeri, maka Wapres itu curi start untuk pamer-pamer, untuk belusukan segala macam. Tetapi sebetulnya konsep kita bernegara itu tidak memungkinkan, karena kedudukan wakil presiden adalah sekedar pengganti presiden ketika tidak secara ofisial ada di dalam pemerintahan. Harusnya juga mulai ada semacam pembagian kerja itu, bahwa presiden kalau di luar negeri atau bertugas sesuatu yang sifatnya mendesak, maka wakil presiden mungkin ya datang ke sekolah-sekolah, lihat bagaimana situasi anak-anak, mulai jadi guru misalnya untuk memberi semangat pada anak. Kan itu yang kita inginkan, supaya Wapres kita itu juga bisa jadi contoh. Tapi itu sekedar ilusi sebetulnya kalau kita lihat bagaimana kapasitas beliau itu tidak diasuh secara otentik. Karena kita
kita lihat bagaimana gerak-gerik Pak Wapres itu diikuti terus oleh kamera yang mungkin dipersiapkan untuk beliau itu, lalu ditampilkan bagian-bagian yang sifatnya seremonial aja. Seharusnya kita mendengarkan semacam uraian konseptual dari Wapres tentang masa depan generasi milenial, masa depan dari dunia olahraga kita misalnya, masa depan dari sistem pendidikan kita yang kemarin juga mendapat semacam kritik dari netizen. Nah, kelihatannya semua kesempatan yang disediakan sementara Pak Prabowo pergi itu tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang konseptual, untuk hal yang memungkinkan kita membaca bahwa arah kebijakan kita itu didalilkan berdasarkan ilmu pengetahuan, bukan didasarkan sekedar oleh sudut kamera yang dipasang di mana-mana buat pasang Wapres. Jadi itu hal yang kita harus kasih kritik, supaya ketika terjadi pembagian tugas antara presiden dan wakil presiden, pengendalian pembangunan kalau itu dimandatkan pada wakil presiden juga harus diucapkan di dalam kapasitas dia sebagai sebagai orang nomor 2 di Indonesia yang mesti menerangkan arah kebijakan dari orang nomor 1, itu Presiden Prabowo. Jadi sekali lagi kita mau tunggu sebetulnya satu kegiatan yang lebih edukatif dari wakil presiden dan bukan sekedar showcasing atau pamer sesuatu. Balik ke soal pernyataan Pak Prabowo di KTT G20. Saya pikir kita sudah mulai makin jelas bagaimana kebijakan pemerintahan Prabowo dan kemana negara ini akan dibawa. Komitmennya jelas kepada kesejahteraan dan tidak merasa harus malu kalau mengakui bahwa negara Indonesia itu masih miskin, nggak harus pamer-pamer infrastruktur. Nah ini yang saya kira juga pengakuan jujur tadi itu, bahwa negara kita sedang tidak baik-baik saja, dengan menyatakan bahwa 25% anak Indonesia itu masih kelaparan. Ini jelas seperti sering saya sebut juga, Pak Prabowo itu semakin menjauh dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi, kendati dia menyatakan bahwa ini adalah penerus pemerintahan Jokowi. Balik pada soal tadi, kita mulai melihat kemampuan atau keterandalan atau kapasitas Presiden Prabowo untuk meyakinkan dunia internasional bahwa Indonesia memerlukan bantuan, Indonesia memerlukan bahkan utang luar negeri, karena itu real ada di depan kita, supaya bolongnya APBN bisa segera ditambal, sehingga perencanaan paling nggak APBN tahun depan itu tidak menimbulkan kekhawatiran, karena toh nanti bersamaan dengan APBN 2025 itu daerah akan tuntut dana-dana yang harus dikirim ke daerah, dan itu jadi problem politik nanti kalau tidak bisa disediakan oleh pemerintah pusat. Jadi sekali lagi ini bersamaan dengan krisis politik di daerah yang mungkin terjadi atau mungkin bergejolak lagi karena dana-dana yang makin terbatas, ada proyek-proyek yang mesti diefisienkan. Itu penanda bahwa gejolak sosial pasti akan muncul. Dalam keadaan ada gejolak sosial karena terbatasnya anggaran, artinya terbatasnya proyek, artinya terbatasnya kemungkinan untuk cawe-cawe dalam proyek. Nah, semua itu membuat kita menghadapi suatu dilema, dan kabinet yang sekarang juga kelihatannya tidak mampu untuk handle keadaan semacam ini, dan di dalam kalkulasi kita pasti akan ada efisiensi, dan efisiensi itu wujud yang paling sempurna dari efisiensi ada reshuffle tuh. Jadi kalau kita bicara mulai sekarang bahwa kelihatannya akan ada reshuffle, saya kira itu real, karena pengkondisian ekonomi politik menunjukkan efisiensi, dan efisiensi itu harus dimulai dari memangkas birokrasi yang terlalu besar. Nah, kebetulan ada beberapa menteri yang mulai kelihatan punya kasus. Saya kira itu alasan politis untuk memulai reshuffle kabinet. Alasan yang lebih teknis tentu karena kapasitas dari para menteri itu terlihat tidak mampu untuk mewujudkan mimpi besar atau narasi besar yang dibuat oleh Presiden Prabowo, yaitu Indonesia harus menghidupkan kembali kerakyatan, dimensi kesosialan manusia. Indonesia harus tumbuh sebagai kekuatan alternatif minimal di Asia atau di ASEAN terutama. Jadi perjalanan Pak Prabowo ini juga jadi semacam ukuran apakah setelah kembali ke Indonesia nanti beliau akan memulai semacam pemangkasan atau sebut aja pengefisienan atau pelangsingan lah dari kabinet yang kelihatannya terlalu besar memang. Jadi beban birokrasi terlalu besar,
makin panjang red tape-nya, jalur birokrasi makin panjang, potensi korupsinya juga pasti makin banyak, dan anggaran yang dipakai untuk membiayai kementerian itu pasti juga akan besar. Jadi efisiensi harus berakibat pada reshuffle. Kira-kira itu prediksi kita, FNN. Salam akal sehat, Bung Rocky. Salam akal sehat, 0% tetap.